yang mengambil sepenggal kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkatkan orang yang beriman dengan derajat dan orang yang berilmu. Keimanan bisa mengangkatkan derajat seseorang yang tadinya tidak mulia menjadi mulia, yang tadinya tidaklah punya martabat dan derajat menjadi punya derajat dan martabat. Satu kisah yang terjadi kepada seorang pembantu Fir'aun yang kita kenal dengan Masitoh, dengan kegigihan keyakinannya, kekuatan keimanannya, walaupun kematian dihadapi oleh Masitoh, ternyata Allah memberikan kemuliaan dan derajat yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, harum apa ini? Belum pernah saya mencium harum di dunia sebelum saya melaksanakan Isra dan Mi'raj." Kata malaikat Jibril, "Muhammad, itu adalah harumnya Masitoh." Apa yang terjadi dengan Masitoh, Jibril? Dia adalah pembantunya Fir'aun. Satu ketika nyisirin putranya Fir'aun, spontan itu sihir jatuh, dan spontan juga Masitoh mengatakan ucapan Bismillah. Anak Fir'aun kaget, kena bacaan dan ucapan itu jarang terdengar dan nyaris tidak terdengar. Sehingga pertanyaan dari putranya Fir'aun pun juga muncul. "Hei Masitoh, apa yang engkau baca dan apa yang engkau ungkapkan?" Kata Masitoh dengan menyebut nama Allah. Kata anaknya Fir'aun, "Siapa Allah itu?" Masitoh menjawab, "Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhanmu." Kata anaknya Fir'aun, "Hei Masitoh, setahu saya yang jadi Tuhan itu adalah babe saya." Lahir di Betawi, panggilan babe. "Bukannya bapak saya yang menjadi Tuhan itu," kata anaknya Fir'aun. Masitoh mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu, hei anak Fir'aun, adalah Allah." Kalau begini caranya Masitoh, saya akan lapor sama bapak saya. Laporkan saja. Lapor dengan singkat, disampaikan ini kepada Fir'aun. "Bapak, Masitoh ngaku ada Tuhan selain daripada bapak. Ini akan mengganggu stabilitas ketuhanan bapak," kata anaknya Fir'aun. "Benarkah itu, hai putraku?" "Benar." "Coba panggil Masitoh." Dipanggil Masitoh. "Masitoh, benarkah kamu ngaku ada Tuhan selain daripada aku?" Kata Fir'aun, "Bala, benar. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah." "Hei Masitoh, kamu tahu pembantu?" "Tahu." "Sekarang begini saja, kamu jangan ngaku ada Tuhan selain daripada aku. Aku akan bebaskan kamu jadi pembantu. Kamu gak usah jadi babu, gak usah jadi pelayan lagi. Aku akan bebaskan kamu, tapi dengan catatan kamu harus ngaku Tuhanmu itu adalah aku," kata Fir'aun. Apa kata Masitoh? "Hei Fir'aun, Tuhan saya tetap Allah dan tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah mengubah. Kalau begitu kamu nantang sama saya, hei Masitoh." "Bukan nantang, tetapi ini adalah prinsip," kata Masitoh. "Kalau begitu kamu siap dengan saya bunuh?" Kata Masitoh, "Lebih baik mati berkalang tanah daripada iman harus saya gadaikan." Akhirnya bagaimana? Singkat cerita, Masitoh pun juga harus menemui ajal dalam sebuah kuali besar yang di dalamnya itu minyak yang sangat panas dan mendidih. Ketika saat mau masuk ke dalam kuali tersebut, Masitoh dengan bayi yang belum bisa bicara di saat itu, tetapi dengan izin Allah itu bayi langsung bicara. Karena ada 3 bayi yang waktu kecil belum bisa bicara karena izin Allah. Yang pertama bayinya Masitoh,
Kata bayinya Masito, hei ibu, nggak usah bingung, nggak usah kaget. Walaupun itu minyak tanah, minyak kelapa mendidih di dalam kuali, tetapi itu rasanya dingin ibu. Nggak usah ragu lagi. Padahal bayi waktu itu belum waktunya saat berbicara. Jadi saksi Siti Masito, termasuk bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf difitnah memperkosa Zulaikha, apa kata bayi tersebut? Saya jadi saksi, kata bayi. Kalau baju Yusuf itu yang sobek depannya, yang salah dan memperkosa itu Yusuf. Tapi kalau yang rusak dan sobek baju Yusuf itu belakangnya, yang memperkosa itu jelas-jelas Zulaikha. Ternyata begitu dilihat, yang sobek baju Yusuf itu bukan depannya tapi belakangnya. Tapi persaksian bayi ini tidak diterima oleh Raja Kitir. Yang ketiga, bayi yang bisa berbicara di saat masih belum saatnya berbicara adalah bayi yang menjadi saksinya Jurej. Jurej seorang ahli ibadah. Di saat dia lagi ibadah sholat sunat, ibunya manggil kepada Jurej. Jurej sekali, kata ibunya, hei Jurej kemari. Karena Jurej lagi sholat sunat, dia pikir ini panggilan ibu saya jawab atau sholat saya teruskan. Karena punya keyakinan ini saya lagi menyembah Allah dan saya akan utamakan sholat sunat ini saya teruskan. Terucap dari mulut ibunya, ya Allah, saya manggil anak saya beberapa kali tidak dia penuhi. Karena mungkin dia lagi sholat sunat sampai dia tidak mau peduli dengan saya. Ibunya bilang, hei Jurej, satu saat kamu akan dapat fitnah. Ucapan ini terucap dan terungkap oleh ibunya, dan memang kejadian pun juga memang muncul kepada Jurej. Sehingga fikih mengatakan ketika seorang ibu memanggil kita, kalau memang itu dalam sholat wajib, memang tidak perlu dijawab ketika sholatnya wajib. Tetapi ketika sholat sunat, maka wajib panggilan ibu itu diterima dan dijawabnya. Apa yang terjadi kepada Jurej? Setelah dia tidak memperdulikan panggilan ibunya yang memanggil-manggil Jurej, tiba-tiba fitnah pun melanda Jurej. Apa fitnah yang dihadapi oleh Jurej? Ketika waktu itu Jurej difitnah menghamili seorang perempuan, dan perempuan itu mengaku dia hamil karena Jurej. Semua orang pun juga bahasanya menghakimi Jurej. Kata Jurej, sebelum saya mendapatkan hukuman, tolong berikan kesempatan sampai bayi ini lahir. Kalau sudah lahir dan memang ini anak saya akan menerima hukuman apapun. Begitu waktu berjalan, saatnya tiba lahirnya bayi pun juga memang sudah waktunya. Begitu brol bayi lahir, langsung kening itu bayi dipegang oleh Jurej. Hei bayi, siapa yang menjadi bapakmu ini? Kalau memang bapakmu ini saya, jawab dengan jujur. Kalau memang bukan, jawab juga dengan jujur. Di saat bayi yang belum saatnya berbicara, saat itu Allah memberikan kekuasaannya, bayi itu berbicara. Hei Jurej, bapak saya adalah pengembala di hutan sana, dan bukan kamu yang jadi bapak saya. 3 bayi yang menjadi saksi, termasuk bayinya Siti Masito. Begitu Masito meninggal dunia dalam kuali besar dengan didihan minyak goreng oleh Fir'aun, jawabannya cuma satu, karena memang mempertahankan iman. Termasuk Bilal bin Rabah, hamba sahaya budak belian, seorang hamba sahaya yang ketika waktu itu majikannya menyembah berhala Lata dan Uzza. Tetapi Bilal bin Rabah, dia punya keyakinan hanya Allah yang wajib disembah. Di saat itu Bilal bin Rabah akhirnya bagaimana? Mendapatkan siksaan dan penekanan dari majikannya. Sampai satu saat ketika penyiksaan itu sudah selesai, dicambuk, dibagaimanakan, sudah dilakukan, saatnya panas,
Ketika waktu itu teriknya sangatlah mungkin lebih daripada 53 derajat Celcius. Ketika saat itu Bilal bin Rabah dicelentangkan di padang pasir, dan di saat itu juga Bilal bin Rabah dadanya dibebani dengan batu yang panas. Menjerit Bilal bin Rabah, menjerit. Apa jeritan Bilal bin Rabah? Ketika waktu itu Bilal bin Rabah jeritannya ahad, ahad, dan ahad. Artinya apa? Hanya yakin kepada yang satu, hanya yakin kepada yang satu. Walaupun majikannya mengatakan, hei Bilal bin Rabah, kalau kamu meninggalkan agamamu yang sekarang kamu yakini, maka kamu akan aku bebaskan. Tetapi kalau kamu masih juga berpegang teguh kepada Tuhan yang kamu sembah, maka siksaan ini tidak akan pernah berhenti. Kata majikan daripada Bilal bin Rabah. Kata Bilal bin Rabah, lebih baik mati berkelang tanah daripada hidup harus menggadaikan iman. Yang akhirnya Abu Bakar Siddiq pun juga membebaskan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi karena memang Bilal bin Rabah seorang yang punya keyakinan kuat, walaupun beliau termasuk orang Ethiopia, Afrika, hitam legam kulitnya, tetapi memang Allah memberikan kemuliaan. Apa kemuliaan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah? Bukan cuma sekedar menjadi tukang adzan di zaman Rasul. Ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, sampai terdengar telapak ataupun juga terumpahnya beliau di saat beliau ada di sorga. Ketika pulang Isra Mi'raj, Rasulullah sampai bertanya, hei Bilal bin Rabah, apa yang kamu lakukan selain mengumandangkan adzan sesuai dengan perintahku, sampai telapak ataupun juga terumpahmu terdengar olehku di sorga tadi? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang lain, cuman iman yang ada, dan saya selalu rutin melaksanakan sholat sunat syukrul wudhu. Ketika saya sholat sunat syukrul wudhu, engkau tidak pernah melarang, dan engkau pun juga tidak pernah menyuruh, tapi saya selalu melaksanakan itu. Kata Rasulullah, barangkali selain tukang adzan dan punya iman yang kuat, salah satunya mungkin itulah yang kamu lakukan. Kemuliaan orang yang beriman. Ilmunya Bilal bin Rabah tidak banyak, tapi imannya sangat kuat, sehingga Allah memberikan kemuliaan kepada Bilal bin Rabah karena punya iman walaupun tidak punya ilmu. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan pangkat, derajat, dan kemuliaan itu selain punya iman adalah punya ilmu. Pepatah mengatakan orang yang beriman insya Allah dia punya ilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu beriman. Siapa contoh yang mungkin barangkali menjadi contoh bagi kita? Tidak ada lain adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu nama sebenarnya adalah Amr bin Hisam bin Mughirah. Itu nama benarnya, nama aslinya Amr bin Hisam bin Mughirah. Orang Quraisy umumnya memberikan gelar kepada Abu Jahal itu adalah Abu Ahkam, orang yang sangat bijaksana, dan beliau termasuk ahli hukum, mengerti banget tentang hukum. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena memang beliau adalah orang yang membunuh pertama Syahidah dan Syahid keluarganya Sumayyah binti Yasir. Sampai dibunuhnya itu dari kemaluannya sampai ke kepalanya itu seorang perempuan, karena memang tidak mau ikut kepada Abu Jahal. Sehingga Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Jahal itu yang namanya Amr bin Hisam bin Mughirah, yang orang kafir Quraisy mengatakan adalah Abu Ahkam. Di situ Rasulullah memberikan gelar kepada beliau bukan Amr bin Hisam tetapi Abu Jahal
bapaknya kebodohan. Apa yang menjadi masalahnya? Tidak ada lain adalah ilmunya banyak tapi imannya tidak ada. Orang yang beriman insya Allah ada ilmu, tapi orang yang berilmu tidak boleh jadi dia tidak beriman. Tetapi kalau sudah punya iman, yakinlah punya ilmu. Dan Allah akan menjanjikan orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Sehingga dalam keterangan mengatakan al ilmu zayyinun wasukut salama fa'idan natokta para takun mikfar. Ilmu itu akan memberikan hiasan kepada siapa? Kepada orang yang memiliki ilmu. Tepat hari tadi adalah hari guru, kata pemerintah, tanggal 25 November ya. Laulal, kata pepatah mengatakan, kalau seandainya laulal murabi ma'arab turabi, kalau seandainya tidak ada guru, tidak mungkin kita akan bisa mengenal Tuhanku. Jadi guru itulah yang memberikan pendidikan, pelajaran, bahkan pengajaran kepada kita semuanya. Orang yang beriman pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu dia beriman. Catatan penting, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari siapapun, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, walaupun sedikit, beliau pun juga sudah mencoba-coba mau jadi ustadz dan ceramah. Betul. Mohon maaf Pak Heri, gak apa-apa walaupun satu kalimat. Udah mau ceramah Bapak Heri, mau nyanyi kami ustadz-ustadz. Salah-salah kami habis nih sama Pak Heri. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, catatan penting dari ceramah singkat yang saya sampaikan, mari jaga iman dan kuatkan keyakinan kita. Kenapa? Janji Allah, orang yang akan selamat nanti di akhirat adalah orang yang meninggal dalam membawa iman dan Islam. Dan orang yang membawa iman dan Islam tentunya juga adalah orang-orang yang punya ilmu. Tidak punya ilmu, tentu iman kita tidak akan kuat. Tapi kalau sudah punya iman dan punya ilmu, insya Allah imannya kuat, ilmunya pun juga insya Allah banyak. Hidup harus seimbang, dunia cari, akhirat kejar. Tuan rumah wajib hormat kepada tamu, tamu harus tahu diri, ceramah jangan panjang-panjang. Selanjutnya mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Edi. Kepada Ustadz Edi kami persilahkan.